Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Bismillahirrahmanirrahim. Thabus salati, pahalanya salat fi masjid Baitul Maqdis, di masjid Baitul Maqdis. Taqaddama, telah lewat fi hadis Abi Darda, dalam hadisnya Abu Darda, dari Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatun fi masjid Baitul Maqdis afdalu mimma siwahu minal masajid bi 500 salah. Wa salatun, dan salat fi masjid Baitul Maqdis, di dalam masjid Baitul Maqdis, afdalu adalah lebih utama, mimma siwahu daripada salat di selainnya, minal masajid dari masjid-masjid yang lain, bi 500 salatin, lebih utama dengan 500 kali salatan Baitul Maqdis. Ini kalau kita baca di itu Qasasun Nabiyyin ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah bersama Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim yang lain yaitu Nabi Ishak juga membuat masjid di Baitul Maqdis Palestina sana. Wallahu a'lam. Ada hadis-hadis menyatakan yang membuat Baitul Maqdis ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jauh jaraknya dengan waktunya Nabi Ibrahim. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang yang zuhud. Beliau ini telah menolak dunia dengan kedua tangannya dan dadanya. Dengan kedua tangannya dan dadanya. Ada seseorang yang dia itu memimpi, namanya Auf ibnu Malik atau Malik ibnu Auf, wallahu a'lam, mana yang benar. Dia itu mimpi ada satu kemah dari kulit. Kemah itu di tempat yang begitu indah, sejuk, rumputan yang sejuk. Di sekitarnya kemah itu ada kambing-kambing. Yang kambing-kambing itu kalau beraknya adalah kurma ajwah katanya. Jadi makan berak kambing. Maka heran-heran itu orang ini. Ini kok ajib sekali ini. Punya siapa ini? Maka ada orang yang menjawab, ini punya Abdurrahman ibnu Auf. Maka ditunggu saja, akhirnya Abdurrahman keluar dari situ. Kamu heran dengan tempatku seperti ini? Tahulah bahwa ini semua aku dapatkan disebabkan Al-Quran, bukan karena kekayaan. Abdurrahman itu kan sahabat yang kondang kayanya. Jadi beliau mengatakan ini semua aku dapatkan dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran dan amal Al-Quran. Ini kamu lihat di puncak gunung sana. Kamu akan lihat satu tempat dan satu tempat tinggal yang lebih indah lagi, yang matamu belum pernah melihat, yang hatimu belum pernah menyirat, belum pernah memikirkannya. Itu adalah kepunyaan Abu Darda, karena dia telah berani menolak dunia dengan kedua tangannya dan dadanya. Jadi ini orang itu harus zuhud di dunia ini, nanti nikmatnya di akhirat itu sempurna akhirnya. Kalau orang itu ngetowo di dunia ini, ya tadi azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Sudah, sekarang kamu habiskan nikmat-nikmatanmu di dunia. Mbok hambur-hamburkan kenikmatan di dunia, padahal nikmat di dunia itu akhirnya hilang sirna. Di akhirat kamu tidak nikmat lagi. Begitu. Maka nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini juga akan ngelongi nikmat yang ada di akhirat sana nanti. Bagi orang yang khawatir akan nikmat akhiratnya nanti jadi kurang, maka dia itu enggak berani kok bernikmat-nikmat di dunia itu enggak berani. Kalaupun nikmat di dunia itu sebetulnya itu nikmat itu juga nikmat sementara. Kalaupun tidak nikmat enggak enak, tapi enggak enak pun juga sementara. Capek enggak karuan. Nanti juga akhirnya juga sementara capeknya. Habis kalau sudah tidur sudah nggak capek. Enak terus sebentar lagi juga nggak enak itu nanti. Menghambur-hamburkan uang, kalau uangnya sudah habis jadi nggak enak lagi. Jadi orang yang kaya semuanya, dianya kaya, anaknya kaya, istrinya kaya, keluarganya kaya, kelihatannya enak.
istrinya tidak nurut, anaknya tidak nurut, pusing lagi. Ini terus begitu tanah dunia. Seluruh kenikmatan yang di dunia ini itu semuanya itu akan membawa sengsara. Makan enak, akhirnya birak dan kencingnya nggak enak. Dan juga begitu. Yang sehat akhirnya juga sakit. Yang sakit ya mungkin sehat, mungkin mati. Makanya kalau kita itu milih akhirat itu yang kalau sehat terus, kalau kadung sakit ya sakit terus di nerakanya Gusti Allah. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As ini yang memberi kamu ijazah puasa Daud itu loh. Beliau mendapat ijazah puasa Daud dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Daud, puasa Senin Kamis dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu semua mendapat ijazah beliau itu. Jadi nisbatnya kepada Abdullah bin Amr bin As. Dulu waktu ada fitnah antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, maka Abdullah ini ikut barisannya Sayyidina Muawiyah. Kenapa kok nggak ikut Sayyidina Ali? Ini ada masalah, ada permasalahan. Ayahnya Abdullah namanya Amr bin As. Ini pengikutnya Sayyidina Muawiyah, ikut Sayyidina Muawiyah. Sebenarnya Abdullah itu lebih condong kepada Sayyidina Ali begitu. Tapi ayahnya datangi Abdullah, ayo ikut aku. Saya nggak mau masa perang sama orang Islam, saya itu nggak mau. Kemudian ayahnya mengatakan, Abdullah, kamu ingat nggak ketika kita bersama-sama menghadap baginda Nabi? Apa yang dikatakan baginda Nabi kepadamu? Maka Abdullah ingat, ya baginda Nabi mengatakan kepadaku, ikutlah bapakmu, katanya begitu. Lah, kata-kata baginda Nabi itu aku buat untuk nuntut kamu. Bagaimana? Aku tuntut kamu dengan kata-kata baginda Nabi, ikutlah bapakmu, maka kamu harus ikut aku, katanya. Akhirnya Abdullah jadi ikut dengan sangat tidak enak itu hatinya. Ketika beliau dalam pertempuran, beliau juga datang juga, tapi pedangnya tidak pernah dihunus, hanya bengak begitu saja. Abdullah dia mengatakan, aku pokoknya nggak tanggung jawab dengan masalah ini, aku nggak tanggung jawab. Ini Abdullah ibn Amr. Ketika beliau itu bertemu dengan Sayyidina Husain setelah terjadi pertempuran dan sudah terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, maka beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, tidak ada orang yang lebih aku cintai di dunia ini, bumi ini sampai langit melebihi Sayyidina Husain, kata dia. Yaitu pecintanya Sayyidina Hasan dan Husain, tetapi beliau itu kadang terjebak dengan ayahnya sehingga dia ikut barisan Sayyidina Muawiyah pada waktu itu. Tapi setelah itu juga ikut Sayyidina Hasan dan Husain. Pernah suatu kali Sayyidina Husain itu memang nggak mau bicara sama beliau. Kenapa engkau nggak mau bicara sama aku? Kurang lebihnya itu. Maka diterang, Sayyidina Husain nggak mau bicara. Karena apa? Karena dia ikut Sayyidina Muawiyah pada waktu itu. Ya, terus akhirnya beliau mengatakan itu. Ini permasalahannya itu permasalahan ini kadung janji kepada baginda Nabi untuk ikut kepada ayah, untuk ikut ayahnya. Ini Abdullah ibn Amr ibn As, termasuk orang alimnya sahabat. Qala bersabda Rasulullah lama faragha, ketika sudah selesai Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam min bina'i Baitul Maqdis, dari membangun Baitul Maqdis. Sa'ala, maka telah meminta beliau telah minta Allah kepada Allah azza wa jalla hukman, keputusan yusadifu, yang nepati hukmahu, hukumnya Allah, hukum yang sesuai dengan hukumnya Allah. Wa mulkan kerajaan layam bagi, yang tidak pantas li ahadin bagi seorang pun mim ba'dihi setelahnya. Yaitu kerajaan beliau ini kerajaan bisa menaklukkan jin dan manusia dan hewan-hewan semuanya. Itu kan ceritanya setelah beliau itu diganggu sama jin gitu loh. Ketika beliau di kamar mandi kan ada Khotamu Sulaiman itu, cincin beliau itu dilepas biasanya. Nah, itu cincinnya itu diambil sama jin, dipakai sama jin, terus jinnya itu mimbo Nabi Sulaiman begitu. Sehingga duduk di singgasananya. Ketika beliau keluar dari jeding, loh siapa kamu? Loh saya kan Sulaiman. Loh Sulaiman sudah duduk di sana, kenapa kamu di sini? Maka dikeluarkan dari kerajaan beliau itu sampai itu terlunta-lunta 40 hari itu. Akhirnya ringkas ceritanya jin itu bisa dikalahkan oleh Nabi Sulaiman.
Dengan apa caranya? Yaitu kan di sekitar Nabi Sulaiman itu kan orang-orang alim semuanya. Ya, antaranya adalah Asif bin Barqoya itu, Asif bin Barqoya. Asif bin Barqoya yang bisa memindah kerajaannya Bilqis itu. Ditanya itu si jin itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tahu ini sebetulnya hanya seorang nabi. Maka jin ketika ditanya itu nggak bisa jawab, ditanya, oh ini demit ternyata ini. Akhirnya konangan seperti itu konangannya. Baru Nabi Sulaiman dicari, didudukkan lagi. Mulai itulah Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua jin-jin ini tak kuasai semuanya ini. Akhirnya seluruh jin dikuasai semua oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak bisa bergerak. Kalau membangkang Nabi Sulaiman dihukum sama Gusti Allah, disiksa sama Allah. Wa annahu dan sesungguhnya layati tidak mendatangi hadal masjid ini, Masjid Baitul Muqaddas ahadun seseorang pun la yuridu dia tidak menginginkan dengan datangnya ke Masjid Baitul Muqaddas illa salat kecuali untuk salat di dalam Baitul Muqaddas illa kharaja kecuali dia keluar min dunubihi dari dosa-dosanya qayaumi waladatuhu ummuhu seperti hari telah melahirkannya ibunya, seperti baru dilahirkan lagi. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal isnaini adapun yang dua permintaan yaitu hukman yusadiqu hukmahu dan mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dihi faqad u'tiyahu sungguh telah memberikan Allah telah memberikannya ya u'tiyahuma sungguh Allah telah memberikan keduanya wa arju dan aku menginginkan aku mengharapkan ayyakuna untuk ada ayyakuna qad u'tiya untuk dianya juga dikasih asal serta permintaan yang nomor 3 yaitu siapa yang sholat di masjidnya yaitu Masjidil Aqsa karena yaitu dosa-dosanya semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi SAW mengatakan arju ayyakuna qad u'tiya salisata ini berarti ya seperti itu gitu loh. Itu kan baru harapan baginda Nabi. Harapan baginda Nabi itu nyata. Kalau harapanmu enggak nyata. Nabi sudah mengharap ya mesti dikasih sama Gusti Allah. Rawa Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala dan berkata Hakim sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Nanti Nabi Sulaiman itu membangun masjid di Baitul Muqaddas sana meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta keputusanku ini sesuai dengan perkara yang engkau ridhoi, sesuai dengan keputusanmu, maksudnya keputusan selalu engkau ridhoi. Kemudian aku minta kerajaan yang khusus yang tidak dapat ditirukan oleh orang setelahnya aku. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyekel jin itu kemudian ditali di tiang Masjid Madinah, maka ketika baginda Nabi ingat kata-katanya Nabi Sulaiman mulkan layam bagi li ahadin. Ini perkara yang hanya diminta oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman meminta kepada Allah supaya orang lain tidak dikasih kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepaskan jinnya oleh baginda Nabi. Jinnya dilepaskan oleh baginda Nabi. Baginda mengatakan seumpama aku tidak ingat itu mulkan layam bagi li ahadin, permintaan Nabi Sulaiman bahwa penguasaan jin itu dikhususkan untuk Nabi Sulaiman saja, tentu akan aku tentang ifrit itu di sini sehingga kalian bisa melihatnya sampai pagi. Terus permintaan yang ketiga adalah minta supaya orang yang sholat di Masjidil Aqsa dengan ikhlas dan semata-mata datang untuk sholat, dosa-dosanya diampuni, selesai sholat seperti baru dilahirkan kembali. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadin fihi man la yu'rafu haluhu. Ini hadis ini diriwayatkan dari seseorang yang tidak jelas urusan halnya, kesiqahannya tidak genah. Kesiqah tidak sah, la yu'rafu halu, belum jelas. Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik, yaitu pembantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kecil, yang akhirnya saking cintanya kepada baginda Nabi, Sayyidina Anas ini tidak tidur kecuali selalu bermimpi dengan baginda Nabi. Selalu mimpi baginda Nabi terus. Orang itu mimpi itu karena seorang itu ada kecintaan dengan yang dimimpikan kok sebetulnya. Kamu sudah mau nikah, dong cowok nggak karu-karu harus mimpi, nggak nikah-nikah ya. Mandi terus ya kan. Radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata
Sayyidina Anas bin Malik qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rasul salat seorang laki-laki fi baitihi di rumahnya, bi salatin mendapat pahala dengan satu salatan, salatu dan salatnya dia fi masjidil qabaili di masjidnya Qabilah, bi khamsi wa isrina salatan dengan 20 dikasih pahala dengan 25 salatan. Salatun dan satu salat fil masjid di dalam masjid, alladzi yang masjid yujama'u yang dikumpulkan, yang manusia dikumpulkan di dalam masjid jami'. Bi khamsi ma'ati salatin dengan 500 salat. Wa salatun dan salat fil masjidil aqsa di masjidil aqsa bi khamsina alfi salatin dengan 50.000 salat. Wa salatun dan salat fi masjid di dalam masjidku di masjidku ini bi khamsina alfi salatin dengan 50.000 salat. Salatun dan salat fil masjidil haram di masjidil haram bima alfi salatin dengan 100.000 salat. Nah, seperti itu. Kita amalkan insyaallah.